Pendidikan Kabupaten Rotendao dan semua pihak yang mengambil bagian dalam kegiatan yang sangat baik ini. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, hari ini hari ketiga saya dan jajaran selalu mengikuti program atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. 2 hari yang lalu kami bersama-sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, kemudian kemarin tadi malam saya juga diundang oleh yayasan dari Yayasan Astra Indonesia Sejahtera, yaitu ada SMA Kristen di Lole. Tadi malam mereka melakukan wisuda ke-6. Hari ini bersama-sama lagi dengan Yayasan Bantu Guru Belajar Lagi. Apa yang hendak saya sampaikan Bapak Ibu? Tentu saja atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bantu Guru Belajar Lagi dan semua pihak yang ikut mengambil bagian untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama untuk anak-anak kami di Kabupaten Rotendao. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita mencermati atau membaca Undang-Undang Dasar 1945, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas negara. Dalam aras pemerintah daerah, tentu saja ini menjadi tugas saya sebagai bupati dan seluruh jajaran saya, terutama dinas pendidikan, untuk memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Rotendao itu harus cerdas. Anak-anak kita harus unggul, kita harus mampu melahirkan generasi emas masa depan. Tapi di sisi yang lain tentu saja saya menyadari bahwa kerja individual, kerja sendiri itu tidak mungkin kita mampu menciptakan generasi emas, atau kita tidak mungkin mampu menghasilkan generasi-generasi masa depan yang cakap. Oleh karena itu, kolaborasi, kerjasama, dan kerja bersama-sama dengan semua stakeholder, baik itu pemerintah, sekolah, masyarakat, NGO, atau pemerhati-pemerhati pendidikan, menjadi sebuah keniscayaan agar bangsa kita itu bisa mencapai apa yang disebut dengan generasi emas pada tahun 2045 nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak. Ada lebih kurang balasan NGO yang beberapa bulan lalu berjumpa dengan saya untuk menyampaikan berbagai program kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan di Kabupaten Rotendao. Saya sedang menyiapkan ruangan khusus untuk NGO di lantai 3 kantor Bupati. Mudah-mudahan bulan-bulan akan datang sudah siap, untuk kemudian kita bisa setiap saat berdiskusi, mencari solusi bagaimana caranya kita mampu membawa bangsa ini bisa keluar dari berbagai persoalan, apakah itu persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, persoalan stunting, dan persoalan-persoalan lainnya yang menjadi tantangan besar bagi bangsa dan daerah kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pesta pendidikan hari ini merupakan sebagian dari kerja-kerja kolaborasi yang sudah dan sedang dan terus akan dikerjakan di Kabupaten Rotendao. Visi Pak Presiden dalam Asta Cita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Visi Pak Gubernur dalam Asta Cita adalah NTT cerdas. Demikian juga visi Bupati Rotendao, yaitu Rotendao cerdas. Apa yang dikerjakan hari ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa semua anak bangsa
punya kewajiban moral yang sama, kita punya kesempatan yang sama untuk berbuat baik dan terus berbuat untuk generasi yang akan datang. Saya secara pribadi ketika bicara soal pendidikan Bapak Ibu, saya selalu merefleksi masa lalu saya. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, bahkan kelas 2 SD saya sudah harus yatim piatu. Saudara saya, kakak saya 2 orang tidak bisa menyelesaikan pendidikan SD. Demikian juga adik saya 2 orang tidak bisa menyelesaikan pendidikan SD. Hari ini Bapak Ibu saya berdiri di sini sebagai Bupati Rotendao. Sebuah proses yang secara manusia kalau dipikirkan itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena keberadaan saya hari ini atau posisi saya hari ini itu adalah sebuah perjalanan panjang yang saya selalu menyebutnya itu sebagai sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat yang saya alami dalam hidup saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mau berjeri lelah, mau mengambil waktu, tenaga, pikiran untuk mendidik anak-anak bangsa, saya atas nama ini mengucapkan terima kasih. Anak-anak kita 5, 10, 20 tahun akan datang, saya pastikan akan ada yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin di daerah ini pada aras apapun. Saya pastikan itu Bapak Ibu. 20-30 tahun akan datang, mungkin ada yang berdiri menggantikan saya di sini sebagai Bupati Rotendao, dan itu tidak ada mustahil. Akan ada juga yang mungkin duduk menggantikan posisi Bapak Ibu semua. Percayalah Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah, bangsa ini sering menyebut Bapak Ibu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi bagi saya Bapak Ibu, guru itu bukan saja ada di sekolah. Bapak Ibu juga berprofesi sebagai guru dan kepala sekolah, tapi juga sekaligus menjadi guru di rumah masing-masing. Bahkan dalam hemat saya, dalam pandangan saya Bapak Ibu, sejak bayi itu anak-anak itu sudah dididik sebenarnya. Bayi dalam kandungan itu, janin itu sudah dididik sebenarnya Bapak Ibu. Maka di setiap agama, terutama agama Muslim dan Kristen, kadang-kadang yang Kristen itu, saya sendiri anak saya waktu masih janin, anak pertama saya, itu istri saya suka memperdengarkan lagu-lagu rohani buat anak saya, ditaruh di perutnya. Di Muslim juga ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apa artinya Bapak Ibu? Kita sesungguhnya merindukan generasi-generasi yang lahir nanti bukan saja cerdas secara akademik, tapi juga akhlak kepribadian mereka juga harus menjadi panutan, menjadi contoh yang baik. Daerah tempat kita dilahirkan.